Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Video ini dibuat untuk menjawab 5 soal dari mata kuliah ilmu kalam pada ujian akhir semester 2 STID Al-Biruni cabang Wonajaya. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Ceritakan dengan terang kondisi sosial politik di Baghdad pada masa Imam Al-Ghazali masih hidup. Kondisi sosial politik di Baghdad pada masa Al-Ghazali diantaranya adalah kekuasaan Abbasiyah melemah, karena secara formal Baghdad pada waktu itu masih di bawah kekuasaan Khalifah Abbasiyah. Namun Khalifah Abbasiyah saat itu tidak lagi memiliki kekuatan politik penuh. Kekuasaan nyata justru lebih banyak di tangan dinasti Seljuk, terutama para sultan dan wazirnya. Pada saat itu dinasti Seljuk yang berhaluan Sunni itu sangat mendominasi, menguatkan kembali pada paham Sunni setelah sebelumnya pengaruh Syiah yang cukup kuat di wilayah tersebut. Tokoh penting di dalam hal ini adalah Nizam al-Muluk, seorang wazir terkenal yang mendirikan madrasah Nizamiyah termasuk di Baghdad. Dan dari sinilah Al-Ghazali kemudian diangkat menjadi guru besar. Kemudian kondisi saat itu diantaranya adalah konflik antara Sunni dan Syiah. Jadi situasi Baghdad ketika itu penuh dengan ketegangan mazhab. Terjadi persaingan keras antara kelompok Sunni dan Syiah, terutama Syiah Ismailiyah yang juga dikenal melalui gerakan politik bawah tanah dan propaganda intelektual. Terus kemudian diantara situasinya pada saat itu adalah walaupun kondisi politik tidak stabil, Baghdad tetap menjadi pusat ilmu dunia Islam. Banyak ulama, filosof, dokter, ahli matematika dan sastrawan berkumpul di kota ini. Dan di antara pemikiran yang berkembang lahirlah ilmu fikih, ilmu kalam, filsafat Yunani, tasawuf, hingga debat antar madhab. Kemudian pada masa itu juga krisis moral dan spiritual. Di balik kemajuan ilmu, masyarakat juga mengalami krisis moral dan perebutan kekuasaan. Banyak ulama dekat dengan pemerintah demi jabatan dan popularitas. Politik sering disertai dengan konflik dan pembunuhan. Situasi ini sangat mempengaruhi Imam Al-Ghazali secara pribadi. Setelah mencapai puncak karir sebagai guru besar di Madrasah Nizamiyah ini, beliau Imam Ghazali mengalami krisis spiritual dan meninggalkan jabatannya untuk memperdalami tasawuf, dan sehingga lahirlah karya beliau yang terbesar adalah diantaranya kitab Ihya Ulumuddin 4 jilid. Kebetulan pada saya punya kitabnya ini, Ihya Ulumuddin ya. Ini jilid yang pertama, semuanya 4 jilid. Kemudian diantaranya adalah ada kitab Minhajul Abidin yang kemudian disyarahi oleh seorang ulama dari Jawa yang bernama Syekh Ihsan dari Kediri. Nama kitab syarahnya adalah kitab Sirajul Talibin ini ya. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang kedua. Beritahu ada pemikiran ekstrim apa saja di zaman Imam Al-Ghazali masih hidup. Yang pertama diantaranya adalah ada kelompok Batiniyah. Kelompok ini mentafsirkan Al-Quran secara rahasia dan simbolik atau batiniyah, bahkan sering mengabaikan makna zahir syariat. Mereka ini terkait dengan gerakan politik Ismailiyah dan pernah menjadi ancaman bagi kekuasaan Sunni. Kemudian ada kelompok filsafat Yunani yang berlebihan. Kelompok ini terlalu menggabungkan filsafat Aristoteles dan Plato sehingga dianggap bertentangan dengan akidah Islam. Kemudian ada kelompok Mu'tazilah. Aliran ini sangat menekankan akal dalam memahami agama.
Kemudian ada kelompok Ta'limiyah. Kelompok ini menganggap kebenaran agama hanya boleh diajarkan oleh imam tertentu yang dianggap maksum. Mereka menolak kebebasan berpikir masyarakat umum dalam memahami agama. Kemudian ada kelompok tasawuf yang menyimpang. Terus lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Kenapa Nizam al-Muluk mendirikan Universitas Nizamiyah dan kenapa Al-Ghazali sampai ada di sana? Yang paling utama alasan Nizam al-Muluk mendirikan Nizamiyah adalah untuk menguatkan ajaran Sunni atau ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kenapa Imam Al-Ghazali ada di sana? Karena sebagai yang kita ketahui bahwa Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama muda yang sangat cerdas dan terkenal dalam ilmu fikih, teologi, logika, dan filsafat. Karena kemampuan inilah sangat menarik perhatian Nizam al-Muluk, sehingga Imam Al-Ghazali diangkat menjadi guru besar di Nizamiyah ketika usianya masih muda. Kemudian ia dipercaya mengajar karena mampu membela ajaran Sunni dan menghadapi berbagai pemikiran filsafat maupun kelompok keagamaan lain. Lanjut ke pertanyaan yang keempat. Secara umum Al-Ghazali dikenal sebagai tokoh rujukan utama dalam bidang ilmu tasawuf, aswaja. Nah, di sini jelaskan apa saja peran Al-Ghazali sebagai teolog pasca Imam Al-Asy'ari. Di antaranya adalah Imam Al-Ghazali berperan memperkuat teologi Asy'ariyah. Al-Ghazali membela akidah Sunni dari berbagai aliran yang berkembang saat itu seperti kelompok Mu'tazilah, filsuf rasionalis, Batiniyah, dan pemikiran ekstrem lainnya. Kemudian Imam Al-Ghazali juga berperan mengharmoniskan akal dan wahyu. Salah satu jasa terbesar Imam Al-Ghazali adalah menjelaskan bahwa akal penting digunakan, tetapi tetap harus tunduk pada wahyu. Lanjut ke pertanyaan yang kelima. Universitas Al-Azhar didirikan juga pada periode ini. Milik siapa dan untuk apa tujuannya? Kenapa sekarang menjadi ikon lembaga pendidikan besar milik Sunni? Nah, pada awalnya Al-Azhar adalah lembaga resmi milik dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah Ismailiyah. Penguasa Fatimiyah menggunakan Al-Azhar sebagai yang pertama pusat dakwah Syiah Ismailiyah, kemudian tempat pendidikan agama, dan sarana memperkuat legitimasi politik kekuasaan mereka. Terus mengapa sekarang menjadi ikon pendidikan Sunni? Perubahan besar terjadi pada ketika dinasti Fatimiyah runtuh dan digantikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada abad ke-12. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi ini yang bermadzhab Sunni melakukan beberapa perubahan penting. Di antaranya adalah menghapus dominasi ajaran Syiah Ismailiyah, mengubah kurikulum menjadi Sunni, mengembangkan mazhab fikih Sunni, serta menjadikan Al-Azhar sebagai pusat penyebaran Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, sejak saat itu Al-Azhar berkembang pesat menjadi lembaga pendidikan Sunni terbesar di dunia Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Pak dosen atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.